Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas latihan soal mengenai politik luar negeri Indonesia. Ini berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara di dunia. Jadi materinya kalau kita lihat di buku cetak, hubungan internasional. Nah, setelah kita membahas materi-materinya, maka kita akan latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah kita akan membahas mengenai soal pertama, alasan pentingnya membuat perjanjian internasional adalah hubungan antara bangsa dan negara. Antara lain untuk apa? Jadi kita membuat perjanjian internasional dengan bangsa-bangsa lain itu untuk apa sih? Kayak gitu. Kita telaah jawabannya dari A sampai E terlebih dahulu. Oke, kita bahas yang C dulu. Meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik. Jadi kita membuat perjanjian tuh. Biasanya perjanjian itu berbentuk surat atau data yang tertulis resmi gitu. Apakah hanya meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik? Jawaban ini C kurang tepat. Jadi jawabannya masih umum, belum khusus, belum masuk ke poinnya gitu. Menghormati kedaulatan negara lain atau negara yang merdeka, Kalau kita membahas mengenai menghormati kedaulatan negara yang merdeka untuk membuat perjanjian internasional juga kurang tepat. Kayak gitu. Jadi B dan C kita cancel, kita coret ya. Memudahkan kerjasama luar negeri di segala bidang. Nah, mudah nggak kalau kita buat perjanjian? Kira-kira. Atau analoginya gini, kita di sekolah di GM. Nah, ketika kita sekolah di GM, kita ada perjanjian nih antara sekolah dan siswa, antara sekolah dan guru. Perjanjiannya apa? Umpamanya kita membahas EA. Nah, EA kalau kita ada melanggar telat, tidak sholat duha dan lain-lain, maka akan dikenakan EA. Jadi memudahkan nggak kerjasama antara kita dan GM? Memudahkan. Tapi tepat nggak kalau kita bahas mengenai perjanjian internasional? Memudahkan nggak di segala bidang? Memudahkan. Tapi kurang tepat juga. Itu. Jadi B, C, D kita cancel. Berarti jawabannya antara A dan E. Memelihara, batuk lagi ya kan. Yang A, memelihara kesungguhan masing-masing negara. Memelihara kesungguhan masing-masing negara. Kurang tepat juga. Jadi jawaban yang lebih tepat lebih menjamin adanya kepastian hukum. Nomor 1 jawabannya E. Pembahasan soal yang pertama di video ini. Kenapa yang E lebih menjamin adanya kepastian hukum? Coba kalau di dunia ini tidak ada aturan hukum. Kayak gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau balau kan dunia. Di GM nggak ada EA gimana? Apa yang terjadi? Ya kita bisa semua mau siswa sekolah, mau tidak sholat duha dan lain-lain, bisa jadi gagal gitu. Maka jawabannya kalau kita membuat perjanjian apapun antara kalian dengan Pak Adam, antara kalian dan orang tua, biar adanya kepastian hukum. Jadi ketika kita melanggar sesuatu, baik itu kalian sebagai siswa atau Bapak sebagai guru, kita akan ada kepastian hukum gitu. Jadi jawabannya E. Ya, nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Peranan hukum internasional dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Di antaranya berarti peran hukum internasional untuk menjaga ketertiban itu untuk apa sih? Itu di antaranya landasan untuk menjalin kerjasama diplomatik. Hukum kaitannya dengan hubungan diplomatik benar, tapi kurang tepat. Alat pemersatu hubungan antar bangsa, gitu. Iya kalau negara satu dan negara lain itu setuju dengan hukum internasional. Ada beberapa negara yang tidak setuju loh dengan peraturan-peraturan internasional. Contoh Korea Utara, contoh negara-negara yang tidak tergabung di PBB. Jadi nggak bisa disebut alat pemersatu hubungan antar bangsa, kayak gitu. Atau yang E, larangan penyerangan terhadap negara lain. Benar ada di hukum internasional, tapi untuk menjaga ketertiban kurang tepat juga. Gitu.
atau organisasi-organisasi internasional. Tapi kan ada negara-negara yang tidak masuk organisasi internasional. Apa aja sih Pak negaranya? Contohnya banyak. Coba kalian searching. Gitu. Yang tepat jawabannya adalah B. Pedoman penyelesaian sengketa antar negara. Kenapa B Pak? Ya tadi balik. Ketika kita melanggar atau ada sengketa hal apapun terhadap negara satu dan negara lain, maka harus diselesaikan secara hukum, bukan secara asas suka dan tidak suka. Contoh sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai kasus Pulau Sipadan dan Ligitan dulu. Tahun 60-an, nanti kita bahas di video-video lainnya kalau Bapak bikin. Kasus sengketa Sipadan dan Ligitan itu adalah kasus yang tidak selesai-selesai, hampir terjadi 20 tahun lebih. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Sengketa tersebut dibawa ke mahkamah internasional, dibawa ke pengadilan di salah satu kota di Belanda, kota Den Haag kalau nggak salah. Nah, ketika dibawa ke Den Haag ada 17 hakim, 15 hakim dari mahkamah internasional, 1 hakim dari Indonesia, 1 hakim dari Malaysia. Sidang, dilengkapi dokumen dan lain-lain. Ternyata Indonesia kalah di dokumen tersebut. Akhirnya 1 hakim memilih Indonesia, 16 hakim memilih Malaysia. Ketika sengketa itu terjadi, karena ada kepastian hukum, ada peranan hukum internasional, maka mau nggak mau Indonesia harus melepaskan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut. Gitu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah pedoman penyelesaian sengketa antar negara. Itu. Kalau ada hukum, jadi kalau ada sengketa-sengketa nih, kayak kasus Ukraina dan Rusia, bisa diselesaikan sebenarnya dengan resolusi PBB, undang-undang yang dibuat PBB gitu. Tapi tidak standar ganda ya. Oke, itu nomor 3. Gerakan non-blok merupakan gerakan negara Asia Afrika yang tidak memihak kepada siapa. A. Salah satu blok dalam Perang Dunia II, kurang tepat karena non-blok didirikan bukan pada saat Perang Dunia II. B. Menjadi salah satu blok dalam perang sekutu dan Jepang atau dengan Jepang. Sekutu dengan Jepang perang saat Perang Dunia II. Jadi A dan B salah. C. Salah satu blok dalam Perang Dunia I. Perang Dunia I non-blok belum berdiri. Jawaban yang tepat adalah D. Salah satu blok dalam Perang Dingin. Perang Dingin itu terjadi setelah Perang Dunia II antara Uni Soviet dan Amerika. Ketika Amerika dan Uni Soviet mempunyai massa yang besar di antara masing-masing negara, Soekarno dan beberapa negara, Mesir, Yugoslavia, sekarang udah bubar ya negara Yugoslavia, itu mendirikan sebuah gerakan non-blok, tidak memihak ke blok Barat dan blok Timur. Jadi kita tidak ikut campur dalam perang dingin tersebut. Gitu. Kalau perang Vietnam antara Vietnam Utara dan Selatan juga nggak tepat ya. Jadi soal ini jawabannya adalah D. Oke. Kecepatan? Tidak ya. Soal selanjutnya, arti penting kerjasama internasional dan penggalangan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia pada awal kemerdekaan. Realisasi politik mercusuar Orde Lama. Apakah B. mendapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia? Atau C. ambisi politik para pemimpin Indonesia? Atau D. mendorong bangsa Asia Afrika untuk merdeka? Atau E. agar mengalir bantuan ekonomi ke Indonesia? Kita jawab langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jawabannya adalah B. mendapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Arti penting kerjasama internasional dalam penggalangan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia pada awal kemerdekaan. Ketika kita awal merdeka, banyak negara yang belum mengakui kita sebagai negara yang merdeka. Jadi banyak trik-trik yang dilakukan oleh founding father kita, Soekarno dan kawan-kawan. Gitu. Bapak Presiden Soekarno dan kawan-kawan banyak agar kita diakui. Contoh salah satunya, kita memberikan atau mengirim beras ke India, kita membantu negara Palestina, kita membantu negara Malaysia, gitu. Kita mendekati negara-negara yang seiman sama kita karena mayoritas kita adalah Muslim, maka kita mendekati negara-negara Arab. Maka negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Itu. Jadi jawaban yang tepat
pada awal kemerdekaan adalah B, mendapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Gitu. Biar kita diakui dalam pertemanan atau pergaulan internasional. Gitu loh. Nah, kalau jawabannya A kurang tepat, Orde Lama itu sudah zaman Presiden Soeharto. Gitu. Itu jadi jawaban di soal ini. Selanjutnya, manfaat kerjasama regional dan global antara lain. Indonesia cenderung memihak blok barat. Jawaban yang E salah otomatis. Karena apa? Karena kita secara politik menganut asas politik bebas aktif, tidak memihak blok barat, blok timur, NATO dan lain. Kita netral, ada di tengah-tengah gitu. Mendorong terciptanya isolasi internasional. Masa isolasi tahu kan, terkurung atau mengurung. Masa kita mengurung sesuatu agar tercapainya isolasi, itu nggak nyambung. Yang B, membuka isolasi politik internasional. Bisa jadi iya, tapi kurang tepat. Menumbuhkan saling pengertian secara militer. Emang pengertiannya secara militer aja, nggak secara ekonomi, sosial, dan budaya. Kurang tepat. Jawaban yang C. Jawaban yang tepat adalah D, menciptakan suasana dunia yang aman dan damai. Gitu ya, Nat. Jadi sudah 5 soal yang kita bahas. Ini banyak keluar nanti di soal-soal PTS semester ini. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Kita akhiri video pada video hari ini. Akan ada video-video pembahasan soal selanjutnya. Kalau ada yang nggak jelas bisa dibahas atau ditanyakan di kolom komentar. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.